Hey, selamat datang di channel Abang L, tempat kita ngobrolin sejarah, budaya, dan hal-hal keren dari berbagai daerah di Indonesia. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan yuk langsung kita mulai. Di video kali ini, kita bakal ngebahas satu tempat yang adem, tenang, tapi punya sejarah yang luar biasa panjang dan menarik. Yap, Wonosobo. Kalau kamu pernah ke dataran tinggi Dieng, ngerasain sejuknya udara pagi, atau cuma ngopi di pinggir jalan sambil lihat kabut turun, kamu pasti tahu betapa magisnya Wonosobo. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran, dari mana sih asal-usul nama Wonosobo itu? Gimana sejarah kota ini terbentuk? Dan siapa aja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjalanannya dari masa kerajaan sampai sekarang? Nah, di video ini kita bakal ngulik bareng-bareng sejarah terbentuknya kota Wonosobo dari zaman dulu banget sampai jadi kota pegunungan yang kita kenal sekarang. Jadi, duduk yang nyaman, siapin cemilan, dan mari kita mulai perjalanannya. Sebelum kita bahas jauh ke sejarah panjangnya, yuk kita mulai dari yang paling mendasar dulu, yaitu, apa sih arti nama Wonosobo? Kata Wonosobo itu asalnya dari bahasa Sanskerta, yaitu Wanasaba. Nah, ini menarik banget. Wana artinya hutan, dan Saba artinya tempat pertemuan. Jadi secara harfiah, Wonosobo bisa diartikan sebagai tempat pertemuan di hutan. Kenapa tempat pertemuan? Karena dulu banget, kawasan ini emang masih berupa hutan lebat di daerah pegunungan. Tapi di tengah-tengah hutan itu, ada satu wilayah yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para tokoh penting, petani, dan masyarakat dari berbagai penjuru wilayah sekitarnya. Menurut beberapa versi Babat, kayak Babat Dieng atau cerita turun-temurun, tempat ini awalnya jadi titik pertemuan para leluhur dan tokoh spiritual dari wilayah pegunungan Dieng. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Kyai Kolodete, seorang tokoh yang dipercaya sebagai penyebar ajaran kebatinan dan pembabat alas pertama di kawasan ini. Nah, seiring waktu, tempat pertemuan di tengah hutan itu berkembang jadi pemukiman. Orang-orang mulai menetap, bercocok tanam, dan akhirnya wilayah itu tumbuh jadi komunitas yang makin besar dan teratur. Jadi, bisa dibilang, nama Wonosobo bukan sekadar nama, tapi juga cerminan dari sejarah awal masyarakatnya, tempat berkumpul, berinteraksi, dan membangun peradaban dari tengah hutan pegunungan. Dan fun fact nih, sampai sekarang, Wonosobo masih dikenal sebagai tempat yang adem, nyaman, dan jadi titik temu banyak orang, apalagi buat para traveler yang mau ke Dieng. Nah, setelah kita tahu asal-usul nama Wonosobo, sekarang kita masuk ke babak baru dalam sejarahnya, yaitu saat Wonosobo mulai dikenal di masa kerajaan. Yuk, kita flashback ke ratusan tahun yang lalu. Di masa lampau, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Wonosobo merupakan bagian dari kekuasaan besar di Tanah Jawa, salah satunya adalah Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini punya pengaruh luas, termasuk ke dataran tinggi seperti Wonosobo dan Dieng. Salah satu cerita yang sangat melekat adalah tentang Kyai Kolodete. Nah, beliau ini dianggap sebagai tokoh penting yang membuka hutan lebat di sekitar pegunungan Dieng dan membangun permukiman awal. Banyak masyarakat percaya bahwa Kyai Kolodete bukan hanya seorang tokoh spiritual, tapi juga pelopor pertanian di kawasan itu. Bayangin ya, di zaman dulu, belum ada jalan mulus, belum ada listrik, yang ada cuma alam liar dan kabut pegunungan yang tebal. Tapi di sanalah, masyarakat mulai bercocok tanam. Mereka menanam kentang, jagung, dan berbagai sayuran khas dataran tinggi. Sampai sekarang, hasil bumi dari Wonosobo masih jadi andalan, loh. Wonosobo juga nggak bisa lepas dari pengaruh kawasan Dieng. Di sana ada kompleks Candi Arjuna yang dipercaya sebagai salah satu situs Hindu tertua di Jawa. Ini bukti bahwa jauh sebelum era Islam, kawasan ini udah jadi pusat spiritual penting. Menariknya lagi, meskipun wilayahnya cukup jauh dari pusat kerajaan, Wonosobo tetap punya peran strategis karena letaknya yang ada di jalur penghubung antara wilayah timur dan barat Jawa Tengah. Banyak petualang, pedagang, bahkan prajurit yang melintas lewat daerah ini. Dan seperti biasa dalam sejarah, ketika sebuah wilayah mulai berkembang, datanglah pengaruh kekuasaan besar. Termasuk pengaruh kerajaan Mataram yang mulai menata ulang pemerintahan lokal, termasuk struktur desa, pajak hasil bumi, dan pengawasan keamanan wilayah. Jadi bisa dibilang, masa ini adalah periode awal ketika Wonosobo mulai diakui secara politik dan sosial sebagai bagian penting dari Jawa Tengah. Meskipun masih sederhana, tapi dari sinilah pondasi Wonosobo sebagai pusat pemukiman dan pemerintahan mulai terbentuk. Oke guys, kita sudah masuk ke masa yang cukup kontroversial dalam sejarah Indonesia,
termasuk di Wonosobo. Yap, masa kolonial Belanda. Sekitar akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20, Belanda mulai memperluas pengaruhnya ke pedalaman Jawa. Dan waktu mereka melihat Wonosobo dengan kondisi alamnya yang subur dan sejuk, mereka tahu tempat ini punya potensi besar. Salah satu komoditas utama yang jadi incaran Belanda saat itu adalah tembakau. Yap, Wonosobo dikenal punya kualitas tembakau yang luar biasa, terutama untuk cerutu. Bahkan sampai sekarang, masih ada tembakau Wonosobo yang jadi incaran kolektor. Belanda mulai membuka perkebunan tembakau secara besar-besaran. Banyak petani lokal dipaksa menanam tembakau di ladangnya, bahkan meskipun sebenarnya mereka lebih butuh menanam bahan makanan. Ini bagian dari sistem tanam paksa yang kejam itu, guys. Nah, supaya hasil panen bisa diangkut ke kota-kota besar atau pelabuhan, Belanda juga mulai membangun infrastruktur. Jalan-jalan besar dibuka, termasuk jalur penghubung dari Wonosobo ke Parakan, Magelang, dan Banyumas. Sebagian jalur ini dulunya juga dilalui kereta kuda dan truk kolonial. Jadi, kalau kamu sekarang lewat jalur Wonosobo, Kertek dan merasa jalan itu lurus banget, rapi banget, mungkin itu peninggalan perencanaan kolonial, loh. Selain jalan, Belanda juga mulai mendirikan kantor pemerintahan, pos pengawasan, dan pasar. Wonosobo perlahan mulai berubah wajah. Dari yang tadinya cuma desa-desa kecil di tengah hutan, jadi pusat pemerintahan lokal dengan struktur administratif. Tapi, jangan bayangin perubahan ini semuanya positif ya. Di balik pembangunan itu, banyak juga ketimpangan. Rakyat kecil sering jadi korban, lahan mereka diambil, pajak tinggi diberlakukan, dan suara mereka nggak didengar. Meski begitu, masa kolonial juga jadi masa penting dalam sejarah Wonosobo, karena dari sinilah cikal bakal struktur kota modern mulai terbentuk, baik dari tata ruang, jalur transportasi, hingga sistem pemerintahan. Beberapa bangunan peninggalan Belanda bahkan masih bisa kamu lihat sampai sekarang. Misalnya di sekitar alun-alun Wonosobo atau di Kertek. Bangunan-bangunan ini jadi saksi bisu perubahan besar yang terjadi waktu itu. Setelah berpuluh-puluh tahun hidup di bawah tekanan kolonial, akhirnya semangat perjuangan rakyat Indonesia mulai bangkit, dan Wonosobo bukan pengecualian. Justru, dari daerah pegunungan yang sejuk ini, muncul suara-suara lantang yang ikut menggema demi kemerdekaan. Di masa penjajahan Jepang, 1942-1945, penderitaan rakyat Wonosobo justru makin menjadi. Bukan cuma soal hasil bumi yang disita, tapi juga pemuda-pemuda yang diambil paksa untuk dijadikan romusha, buruh kerja paksa yang dikirim ke berbagai pelosok Asia. Cerita-cerita dari kakek nenek kita pasti sering menyebut masa ini sebagai masa paling kelam. Tapi di balik itu, muncul semangat perlawanan yang luar biasa. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, semangat itu meledak di mana-mana. Rakyat Wonosobo langsung bergerak. Mereka membentuk laskar-laskar rakyat, ikut dalam pertempuran melawan tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Menariknya, banyak dari para pejuang itu adalah petani, pedagang, bahkan pelajar. Mereka bukan tentara profesional, tapi semangat mereka luar biasa. Modalnya cuma bambu runcing, semangat kemerdekaan, dan tekad untuk tidak lagi dijajah. Salah satu peristiwa yang dikenang adalah perlawanan rakyat Wonosobo dalam mempertahankan wilayah dari serangan tentara Belanda di sekitar tahun 1948. Waktu itu, banyak pejuang lokal yang gugur, tapi mereka berhasil mempertahankan tanah mereka. Pegunungan, hutan-hutan, dan medan terjal Wonosobo justru jadi keuntungan. Mereka tahu betul seluk-beluk alamnya. Taktik gerilya jadi cara paling efektif, menyerang diam-diam, lalu menyatu kembali dengan rakyat. Dan perjuangan itu nggak sia-sia. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda tahun 1949, Wonosobo resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tangisan haru, air mata, dan darah perjuangan mereka terbayar dengan satu kata, merdeka. Sampai sekarang, semangat perjuangan itu masih hidup. Setiap tanggal 17 Agustus, warga Wonosobo mengenang para pahlawan lokal dengan upacara dan doa bersama. Mereka sadar, kemerdekaan itu nggak datang dengan mudah. Setelah proklamasi dan masa revolusi fisik, Indonesia masuk ke babak baru yang penuh tantangan. Dan buat Wonosobo, masa ini jadi periode penting untuk menata diri sebagai kabupaten yang punya peran strategis di Jawa Tengah. Secara administratif, Wonosobo resmi ditetapkan sebagai sebuah kabupaten dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Itu artinya,
daerah ini mulai punya struktur pemerintahan lokal yang lebih kuat. Ada bupati, ada DPRD, dan ada perangkat birokrasi yang mengelola wilayahnya. Di era Orde Lama, situasinya masih belum stabil. Negara masih sibuk membenahi diri dari berbagai konflik politik, termasuk pemberontakan dan pergolakan ideologi. Tapi di Wonosobo, kehidupan masyarakat berjalan perlahan namun pasti. Pertanian tetap jadi tulang punggung ekonomi, terutama hasil-hasil dataran tinggi seperti kentang, kubis, dan tentu saja tembakau. Masuk ke era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pembangunan mulai gencar dilakukan. Wonosobo pun ikut kebagian program-program seperti Inpres, instruksi Presiden, untuk membangun jalan desa, sekolah dasar, dan puskesmas. Sekolah-sekolah mulai dibangun di berbagai pelosok. Jalan yang dulunya tanah becek mulai diaspal. Puskesmas mulai melayani warga di tingkat kecamatan. Anak-anak mulai punya mimpi untuk sekolah lebih tinggi. Tapi, era ini juga penuh dengan kontrol ketat dari pusat. Otonomi daerah belum sebebas sekarang. Pemerintah pusat menentukan banyak hal, dan daerah-daerah seperti Wonosobo harus menyesuaikan kebijakan dari atas. Ada juga tantangan lain. Ketimpangan ekonomi masih terasa, dan sebagian warga desa tetap hidup dalam keterbatasan. Tapi meski pelan, pembangunan tetap berjalan. Wonosobo terus berkembang jadi kabupaten yang semakin dikenal, bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena masyarakatnya yang gigih dan tahan banting. Di masa ini pula, muncul banyak organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan tokoh-tokoh lokal yang ikut mendorong kemajuan. Mereka bukan pejabat, tapi punya peran penting dalam membentuk karakter masyarakat Wonosobo, guyup, kerja keras, dan penuh rasa hormat pada leluhur. Meskipun jalannya nggak selalu mulus, masa Orde Lama dan Orde Baru adalah fondasi penting yang bikin Wonosobo jadi seperti sekarang. Dari pembangunan jalan hingga karakter masyarakat, semuanya bertumbuh dari sini. Setelah ratusan tahun sejarah, perjuangan, dan pembangunan, akhirnya kita sampai di Wonosobo yang sekarang. Sebuah kota kecil di tengah pegunungan yang punya pesona besar di mata siapapun yang pernah datang ke sini. Kalau dulu Wonosobo dikenal karena tembakau dan hutan, sekarang namanya melejit berkat wisata alamnya yang bikin jatuh cinta. Siapa sih yang nggak kenal dataran tinggi Dieng? Kabut pagi, suhu dingin sampai menusuk, sunrise dari atas Bukit Sikunir, telaga warna yang magis, hingga festival budaya tahunan, Dieng Culture Festival. Semuanya bikin Wonosobo bukan cuma tempat mampir, tapi tempat pulang buat banyak orang. Event seperti pemotongan rambut gimbal anak Dieng juga jadi daya tarik budaya yang unik banget. Bahkan wisatawan mancanegara pun rela jauh-jauh datang buat lihat sendiri keindahan budaya dan spiritualitas yang ada di sini. Dan gak cuma alam dan budaya, kuliner Wonosobo juga mulai naik daun. Siapa yang bisa nolak seporsi mie ongklok hangat, ditemani sate sapi dan tempe kemul yang gurih? Makanan ini udah jadi ikon kota. Pemerintah daerah juga makin aktif mendorong pariwisata. Banyak infrastruktur baru dibangun, jalan menuju wisata diperbaiki, kampung-kampung wisata dikembangkan, dan UMKM lokal dilibatkan aktif. Semuanya demi satu tujuan, bikin Wonosobo makin dikenal dunia, tapi tetap jadi milik warganya sendiri. Yang menarik, di tengah semua kemajuan ini, Wonosobo tetap mempertahankan kearifan lokal. Masyarakatnya masih punya tradisi gotong royong, masih menjunjung adat, dan tetap hidup berdampingan dengan alam. Wonosobo bukan cuma indah dilihat, tapi juga nyaman dirasakan. Suasana adem, orangnya ramah, dan vibe-nya damai. Ini bukan cuma tempat liburan, ini tempat menemukan ketenangan. Wonosobo masa kini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari titik pertemuan di hutan, ke pemukiman zaman kerajaan, ke masa kolonial, masa perjuangan, masa pembangunan, hingga kini jadi bintang di peta pariwisata Indonesia. Jadi, itulah sejarah panjang kota kecil yang besar ini, Wonosobo. Bukan sekadar tempat di peta, tapi cerita hidup dari banyak generasi yang membentuknya. Terima kasih udah nemenin saya menjelajahi sejarah Wonosobo, dari masa lalu hingga sekarang. Semoga kamu bisa melihat kota ini dengan mata yang baru, penuh makna, nilai, dan keindahan. Oke guys, kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung channel ini terus berkembang. Tulis juga di kolom komentar, cerita apa lagi dari daerah lain yang pengen kamu tahui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, setiap kota punya cerita, dan setiap cerita punya kekuatan.